mengecualikan seluruh kebebasan tadi kepada satu-satunya keterikatan, yaitu kepada Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah, tidak ada yang membuat kita berputus asa kecuali Allah. Kecuali nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari Allah. Itu sebabnya kenapa kemudian turunan daripada ini adalah yakin usaha sampai. Pernah nggak kita ketahui bahwa yakin usaha sampai akarnya adalah tauhid? Saya waktu kecil, Bapak Ibu sekalian, waktu saya SD SMP di kampung di Aceh Tamiang, saya lahir di sana meskipun kampung asal saya dari Samalanga, tapi saya lahir dan dibesarkan di Kuala Simpang. Itu almarhumah umi saya, setiap saya mengerjakan PR, itu selalu duduk di samping. Saya nggak bisa matematika, berat, apalagi kita di kampung. Pengetahuan kita terbatas, tempat bertanya terbatas, tidak ada internet, tidak ada HP dan lain-lain. Tapi umi saya duduk di sana, setiap kali dia tanya punya nyomi matematika apa yang ada? Bu yakin. SMP saya belajar biologi cukup payah di kepala saya, umi saya bilang Bu yakin. SMA saya belajar kimia, setiap ada kesulitan umi saya pun bilang Bu yakin. Saya nggak habis pikir bagaimana matematika diselesaikan dengan keyakinan, bagaimana fisika, kimia, biologi diselesaikan dengan yakin. Saya baru paham terkait kata yakin ini diawali dengan ada sebuah organisasi yang menjadikan kata yakin sebagai mutu organisasi. Apa ini organisasi ini? Kenapa yakin menjadi kata-kata kunci daripada organisasi ini? Setelah saya ber-HMI sampai jadi ketua HMI cabang Banda Aceh tahun 1995, pun saya tidak terlalu paham tentang yakin usaha sampai. Tapi ketika sekitar 12 tahun yang lalu, saya berjuang dengan kawan-kawan di Universitas Syekh Kuala untuk urusan industri nilam Aceh. Ya, saya baru paham makna daripada kata yakin. Kata yakin. Ternyata kawan-kawan sekalian, yakin itu menjaga energi kita. Yakin itu membuat kita tidak berputus asa, karena kalau kita jatuh, kita akan bangun kembali. Kehidupan ini akan menjatuhkan kita di mana-mana. Tapi keputusan bangkit dari kejatuhan itu ada di tangan kita. Kita yang putuskan kita bangkit atau tidak. Kita pasti akan jatuh, itu udah pasti. Jatuh sekali, 2 kali kita harus bangkit. 10 kali jatuh, 10 kali kita harus bangun. 1000 kali jatuh, 1000 kali kita harus bangun. Tidak ada kata menyerah. Ketika saya mulai menapaki karir bekerja untuk masyarakat, terngiang-ngiang kualitas insan kita, insan pengabdi, kemampuan intelektual, kemampuan nalar, bagaimana kita memberi kontribusi kepada masyarakat kita. Saya mulai mengenal istilah-istilah intelektual profetik, yang sebelumnya nggak kita tahu profetik itu apa. Ternyata tidak semua intelektual bisa menjadi intelektual profetik. Ya, banyak juga intelektual tukang. Intelektual itu kan banyak, intelektual yang hanya mengerjakan pekerjaan rutinitas yang gersang dengan ruh daripada pekerjaan. Itu dia akan menjadi intelektual yang tukang. Tapi intelektual yang profetik adalah intelektual yang mencerahkan, melakukan transformasi dan perubahan sosial. Intelektual profetik ada fungsi kenabian di sana. Itu sebabnya kenapa ketika kita berinteraksi belasan tahun di HMI, saya hari ini harus sampaikan kepada kawan-kawan semua, saya bangga kepada HMI. HMI ini adalah salah satu komunitas penjaga nalar dan pemilih hati yang jernih di Republik kita. Penjaga nalar dan pemilih hati yang bersih, yang jernih di Republik kita. Memang kita berbagai macam kehidupan kita, tidak mudah kehidupan kita. Ada yang kaya sekarang, ada yang sedang, ada yang miskin, ada yang susah dan seterusnya. Tetapi kita masih punya komitmen yang sama, ya, untuk kemudian turut berkontribusi terhadap Republik kita. Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita di Indonesia ini memang tidak mudah. Saya sekarang menjadi direktur bisnis Universitas Syekh Kuala. 4 tahun saya sudah menjadi direktur bisnis. Kesulitan melakukan bisnis itu di universitas dengan bisnis di luar, menurut saya itu 5 kali lebih sulit dibandingkan dengan bisnis di luaran. Saya kasih ilustrasi.
Saya buat perseroan terbatas, PT, sekarang namanya PT Global Mandiri USK. PT Global Mandiri USK. Saya memerlukan waktu 1 tahun 7 bulan baru lahir PT. Padahal kalau kita buat di luar, tidak lebih dari 1 minggu, paling hebat, lebih sedikit. Saya membuat USK Travel, 6 bulan bertengkar terus. Kita buat skincare klinik, 1 tahun dipending hanya gara-gara line and dislike. Itu terjadi Bapak Ibu sekalian, di mana-mana, termasuk di jantung hati kita di sana di universitas. Karena memang begitulah kehidupan kita, tidak mudah. Kalau kita tidak yakin dengan apa yang kita kerjakan, maka kita akan pasti menyerah. Seorang profesor senior bisik ke saya, profesor senior nih, sekarang salah satu pejabat juga, dia bilang begini, Saiful, itu kamu itu memang disengaja dibuat tidak nyaman supaya mundur. Dibuat tidak nyaman supaya mundur. Apa saya jawab? Ayo kita coba. Mungkin yang mau coba-coba itu nggak tahu bahwa saya ini mantan ketua HMI cabang Banda Aceh. Yang mau dibuat mundur ini orang yang menjadikan hidupnya no way to give up. Orang yang menjadikan hidupnya yakin setiap usaha kita sampai. Maka tidak ada cara mundur. Itu sebabnya di bisnis sudah 4 tahun dengan segala kesusahan. Setiap tahun sekitar 24-28 miliar kita masukkan uang ke Universitas Syahkuala. Bersihnya sekitar 1 sampai dengan 3 miliar. Tahun kemarin 3,2 miliar bersih. Karena apa? Karena investasinya kecil. Kita dirikan PT Global Mandiri USK, tahun ini omsetnya naik 350%. Tapi ketika kita ingin coba-coba misalnya publish sedikit informasi tentang ini, nggak bisa. Jadi ada sistem di mana tata cara kita berbuat itu berbeda-beda. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, begitulah adanya. 12 tahun di industri nilam yang tidak ada bunuh diri saja. Banyak sekali tantangannya. Mungkin teman-teman yang lihat kan berita-berita di koran. Ya, berita-berita di koran. Tapi kesulitan yang real yang kita hadapi di belakang itu mengganggu sebuah sistem oligarki. Di mana persoalan-persoalan ekonomi itu dikuasai, udah tahu kita lah semuanya. Dan yang namanya ancaman SMS gelap akibat kita membela rakyat itu terjadi. Gimana cara kita memasrahkan diri? Gimana kita menghadapi kesulitan-kesulitan semacam ini? Saya kasih 5 resep yang saya dapat juga dari kawan-kawan dan guru-guru kita. Resep pertama, ini boleh nih ya, yang ekonominya agak sulit. Teman-teman yang ekonomi yang belum maju, ayo coba terapkan yang saya mau sampaikan ini. Dan ini juga cara kita menghadapi kesulitan dan mengattract energi positif. Ya, supaya kawan-kawan berubah. Yang sudah kaya tambah kaya lagi. Meskipun definisi kaya perlu kita diskusikan. Saya selalu bilang ke orang-orang bahwa saya sudah kaya. Kenapa demikian? Karena kita dulu waktu kuliah makan nasi putih, kita tadi Ajinomoto supaya lemah. Sambil pajebu sambil roli mata. Gimana nggak kaya sekarang kita punya rumah, punya istri, 1 memang. Masih 1 ya, punya anak, punya mobil, punya gelar, punya uang, punya gaji, kita punya semua yang bandingkan dengan kehidupan kita sebelumnya. Rasa-rasanya keterlaluan kali kita kalau kita mengatakan bahwa kita tidak kaya sekarang. Yakinkan diri kawan-kawan sekalian bahwa kita sudah kaya. Jadi resep pertama itu adalah bersyukur. Menjelang tidur kawan-kawan sekalian, ini saya praktekin ya, saya praktek ini. Ya, sekarang saya punya rumah, punya istri, punya anak, punya gaji, punya mobil, punya semuanya kita udah sekarang. Masa kita nggak bersyukur? Sebelum tidur, bayangkan pengalaman hari ini, orang-orang yang mengecewakan, ya, dibayangkan semua. Tapi kemudian kita tarik nafas, bilang terima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih saya masih bisa menarik nafas.
Masih banyak orang di rumah sakit yang sekarang pakai oksigen. Saya masih sehat, masih bisa pakai baju, masih bisa sholat, masih bisa duduk. Terima kasih atas rezeki, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan. Bersyukurlah kawan-kawan, karena bersyukur itu artinya menarik kembali nikmat-nikmat Tuhan. Hal yang sama dilakukan menjelang tidur. Bagus sekali kalau bisa bangun tengah malam. Ya, bangun tengah malam. Lakukan sholat malam. Yang kedua, setelah bersyukur, ikhlas. Bayangkan orang yang pernah menyakiti kita. Bayangkan di hari-hari ini orang yang memfitnah kita, mengejek kita, mendegradasikan kita. Ikhlaskan. Bayangkan wajahnya. Bayangkan alisnya, matanya, hidungnya, bibirnya. Rasakan kesakitan yang dia buat itu. Tapi sebelum pejamkan mata kemudian aku ikhlas ya. Ikhlas. Ya. Yang ketiga. Apresiasi terhadap diri kita sendiri. Minta sama Tuhan. Minta. Berdoa sama Allah pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Minta. Oh nggak mungkin lah saya minta uang 1 miliar, 2 miliar. Nggak mungkin. Jangan bicara nggak mungkin. Karena nggak mungkin di pikiran kita. Tapi yang bagi Allah apa yang tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Maka minta. Ya Allah, aku ingin bermanfaat, berilah rezeki kepadaku. Berilah rezeki supaya aku bisa membantu orang lain. Berilah kami pemimpin, apapun yang kita inginkan sampaikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang keempat, jadikan hati kita ini selalu bahagia. Karena persoalan bahagia itu sebenarnya persoalan non fisik. Persoalan non fisik. Yes. Dulu saya pernah ceritakan bahwa kebahagiaan itu makin tinggi derajat seseorang, makin abstrak kebahagiaannya. Ada orang bahagia dengan rumah mewah, mobil mewah, baju yang bagus, jam tangan yang mahal, cincin yang berlian, sepatu dari Italia. Ada orang bahagia dengan itu. Tapi apakah benar itu letak kebahagiaan? Ada cerita nih, cerita real, sepasang suami istri di Bogor, di Puncak, punya villa mewah sekali. Ya, dia punya semuanya di villa itu. Tapi dia datang ke villa itu setahun sekali. 364 hari lainnya dia bayar orang. Dia bayar orang untuk menikmati rumah besar dia bayar orang untuk menikmati kolam renang dia bayar orang untuk menikmati TV besar dia bayar orang untuk menikmati semua kemewahannya. Dia setahun sekali cuma cukup mengatakan bahwa saya senang kali punya rumah villa itu. Cukup bahagia saya. Kebahagiaan sepasang suami istri ini pada rumah besar dan villa yang mewah itu. Tapi seorang ilmuwan namanya Will Durant, penulis Story of Civilization, berpuluh-puluh jilid sejarah peradaban. Dia tidak percaya bahwa kebahagiaan itu terletak pada harta. Dia pergi ke banyak perpustakaan untuk mencari di mana letak kebahagiaan dan tidak ditemukan. Hingga suatu hari dia berada di bandara, dia sedang duduk membaca-baca seperti itu. Tiba-tiba dia menyaksikan seorang laki-laki menolak orang-orang di sampingnya, menerobos berlari ke sana, dan dia lihat di ujung sana ada seorang perempuan sedang menggendong bayi. Laki-laki itu menuju ke perempuan tersebut, dia peluk perempuan itu, dia cium anak di bayi tersebut. Seketika Will Durant yang mengamati itu berkata, telah kutemukan di mana letak kebahagiaan itu. Will Durant mengatakan bahwa kebahagiaan itu terletak pada pertemuan dua orang yang saling mencintai. Kalau suami istri pertama kebahagiaannya pada harta, maka suami istri kedua kebahagiaannya terletak pada cinta. Apakah itu kebahagiaan yang tertinggi? Suatu kali Rasulullah Muhammad SAW mengajak seorang raja dari kawasan Najd untuk masuk Islam. Oleh raja ini dibilang, Muhammad kamu kirim aja pendakwah. Oleh Rasul Muhammad SAW dikirim 70 anak muda penghafal Quran, dipimpin oleh seorang anak muda yang bernama Haram.
Pergi mereka kawasan Najd, anak muda haram itu naik ke suatu tempat, dia berdakwah tentang pesan-pesan Tuhan. Tiba-tiba ketika dia sedang berbicara, dari dada anak muda haram itu keluar tombak. Ternyata dia telah ditusuk dari belakang dan darah menyumprat sepermukaannya. Pemuda haram ketika dia menyaksikan tombak keluar dari dadanya, ketika darah menyumprat, bukannya kesakitan dan lain-lain, dia ambil darah itu, dia sapukan ke wajahnya seraya berkata, "Hustu wa rabbul Ka'bah." Alangkah bahagianya aku ya Tuhan yang melindungi Ka'bah. Pemuda haram kebahagiaannya terletak pada cinta, tetapi bukan lagi pada cinta di dunia, tapi terletak pada cinta ketika dia harus meninggalkan dunia untuk bertemu kepada Yang Maha Pencipta. Bapak Ibu sekalian, kemampuan kita meletakkan kebahagiaan ini akan menyebabkan kita mudah bahagia. Kalau sekarang masih banyak yang terhutang, masih banyak, cobalah mulai nanti malam ada uang 10.000, keluarkan 1.000. Rasakan kebahagiaannya. Memang nggak mudah, tapi pelan-pelan. Ya, ada kawan yang minta tolong, usahakan tolong. Nabi Musa ketika naik ke gunung di Bukit Tursina, ya, bukit itu, bertemu berhadapan dengan Allah, dia tanya, "Ya Allah, aku sudah beribadah sekian lama kepadamu. Ibadah aku yang mana yang paling engkau sukai? Apakah sholatku? Sholatmu itu untuk kamu. Puasaku, puasa itu untuk kamu." Sampai Nabi Musa itu nggak tahu ibadah mana yang paling disukai. Kemudian Tuhan berkata, "Jika kamu mau membantu saudaramu dan menyelipkan sedikit rasa bahagia di hatinya, itu lebih aku sukai." Jadi kebahagiaan kita sekarang kita latih dengan cara membantu kawan-kawan, membantu saudara-saudara kita. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, pertama tadi bersyukur, yang kedua ikhlas, yang ketiga apresiasi diri sendiri, minta yang kita inginkan, bilang kepada Tuhan, saya ikhlas, saya menerima ya Allah, saya bersedia untuk menerima. Yang keempat bahagia, dan yang kelima harus ada usaha. Ya, harus ada usaha. Dengan kita menempatkan cara seperti ini, kita akan lebih mudah berkarya, kawan-kawan sekalian. Karena kita dalam bekerja tidak lagi dibatasi oleh kepentingan kita semata. Kalau hanya kepentingan kita semata, maka rezeki yang datang ke tempat kita itu juga terbatas. Hanya untuk kebutuhan kita aja. Gak mungkin lah Bang Jul kaya kali ada 5 jam, 5 dipakai. Kaya kali ada 50 jam. Hebat kali orang ada mobil 3 sekali naik 2 mobil, kan gak mungkin. Kalau kita berorientasi kepada kita, maka rezeki pun terbatas untuk kita saja. Mulai dari hari ini cobalah bekerja dalam jalur-jalur kemanusiaan supaya kita bisa membantu orang lain. Membantu orang lain di semua ini. Yang bekerja jadi kantor pemerintah, jadilah karyawan yang hebat. Ya, saya sering bilang kalau di basic training saya bilang begini. Kalian tahu, ya, kalau seorang pimpinan kantor, rektor atau gubernur atau siapa kehilangan kader HMI, maka itu sama dengan kehilangan 5 orang yang lain kualitas kader HMI. Itu benar adanya. Ya. Kenapa? Karena kita bekerja itu luar biasa. Yakin, usaha sampai, tidak pernah menyerah, never give up, tidak pernah menyerah, dan terus bekerja. Dalam konteks itulah tidak ada cara sebagai sumber insani pembangunan bangsa, keislaman dan keindonesiaan itu keniscayaan bagi kita. Gak ada cerita, ya, gak ada cerita bahwa kita membangun Islam di luar Indonesia kalau dalam terminologi HMI. Keislaman dan keindonesiaan itu adalah keniscayaan. Ibarat dulu Bang Arafat bilang, satu mata koi di sebelahnya, Islam di sebelahnya Indonesia. Itu adalah karakter keislaman dan kebangsaan, karakter keislaman dan keindonesiaan. Nah, Indonesia kita sekarang, daerah kita sekarang, Aceh sekarang, apakah dalam keadaan baik-baik saja? Baik, ya, tapi baik-baik sekalipun tidak, banyak masalah. Banyak sekali masalah. Negeri kita ini saya jarang bilang di banyak tempat, tapi saya harus bilang. Ketika saya pulang dari Australia, saya tinggal 6 tahun di Australia. Waktu saya mau pulang, saya dapat tawaran kerja di perusahaan minyak.
gajinya 200.000 Australian dollar. 200.000 itu 2 miliar kawan-kawan sekali. Jadi per bulannya itu sekitar 160 juta lah. Itu baru masuk. Jadi kalau nanti udah ada pengalaman kerja, gajinya tambah meningkat. Tapi waktu itu di kepala saya, meskipun saya masih ada 4 bulan lagi visa untuk tinggal di Australia, dan per bulan saya bisa dapat uang 45 juta di Australia, saya memilih pulang. Jadi 45 kali 4, 180 juta, uang itu saya tinggalkan, gak ada arti karena saya memilih pulang. Dan saya memilih pulang untuk mendapatkan gaji 3.400.000 pada saat itu. Yang ketika pulang 10 hari habis uang kita. Beberapa kali saya datang ke jurusan teknik kimia, hutang sama ketua jurusan. Karena hidup kita tidak kalau namanya istri jangan tanya lagi marahnya dia. Sok kalilah macam itu ya. Karena kan istri saya bukan kohati. Kalau kohati udah ngerti lah ya. Bukan kohati. Bukan nggak cari kohati, cari. Cuma nggak dapat. Cukup sok kohati. Yang paling baik sama saya Syarifah. Udah diambil Bang Samsul. Cari kohati tapi nggak dapat. Memang kalau bukan kohatinya agak mainstreaming, harus agak perjuangan dikit lah. Ya kan? Harus kita didik sedikit. Jadi kita pulang dengan gaji yang sedikit itu, dan kemudian kita terus bekerja dengan komitmen tinggi, dengan konsistensi yang tinggi, terus tidak apa, kecintaan kita kepada daerah kita sayang dengan Aceh, kita sayang dengan Indonesia ini. Tapi kenapa seolah-olah saya mengamati negeri kita ini sudah lama dibangun dengan tidak menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan yang baik. Kawan-kawan sekalian, kita semua tahu tidak ada satupun negara di dunia ini yang maju tanpa sentuhan ilmu pengetahuan, tidak ada. Di Perth, kota saya tinggal di Western Australia, 6 tahun saya di sana. Setiap tahun, setiap weekend saya main-main ke pedalaman-pedalaman. Saya lihat bagaimana canola ditanam oleh suami istri, melon, anggur, apel dan lain-lain. Petani-petani di sana itu sejahtera. Saya pergi ke Perth Royal Show, saya lihat bagaimana batu bata, pabrik batu bata zaman pertengahan di Australia sama dengan pabrik batu bata kita di London sekarang. Sama. Tapi apa yang terjadi kemudian setelah puluhan tahun? Para ilmuwan, orang terdidik, didukung oleh program pemerintah, kemudian terjadi penetrasi ilmu pengetahuan, teknologi kepada masyarakat, didukung oleh parlemennya yang baik, didukung oleh program pemerintah yang baik, bergeraklah masyarakat di sana menjadi peradaban yang lebih baik. Sekarang Australia batu batanya terbaik di dunia dan jumlahnya sampai 20 macam. Bagaimana dengan batu bata kita? Masih seperti zaman kita lahir, tidak ada perubahan. Kemana para ilmuwan? Kemana para orang terdidik? Ada 2.000 profesor doktor di Universitas Syah Kuala belum win. Berapa banyak udah investasi negara untuk orang-orang terdidik ini? Saya di Australia 6 tahun, negara menghabiskan uang 3 miliar rupiah untuk menghasilkan satu orang doktor di Australia. Dan kawan-kawan tahu kan dari mana uang itu? Uang itu uang pajak. Uang dari bapak-bapak, ibu-ibu miskin keluar dari subuh rumah di subuh hari, jam 5 pagi dia pergi ke Lambaru, dia beli sayuran di Lambaru, dia duduk di Penayung dengan di pasar Aceh. Nanti pertengahan hari akan datang retribusi, diambil retribusi itu, dan kemudian masuk dalam kas daerah masuk dalam kas negara, keluar dalam skema APBN. 20% untuk orang-orang terdidik pergi sekolah, dan kita sudah dibiayai oleh negara menjadi doktor sekarang. Sebentar lagi profesor kita. Kita punya semuanya, punya rumah, punya mobil, punya anak, punya istri, punya penghasilan, punya gelar, punya kehormatan.